Halo guys, welcome back to my YouTube channel with me, Wendy Satria. Hari ini dan kali ini gue bakal ngebongkar 4 kesalahan terbesar yang menjadi pelajaran dari menutup bisnis. Tanpa berpanjang-panjang lebar, let's go. Sebelum gue mulai, mungkin ada baiknya gue perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama gue Wendy Satria. Gue sekarang ini sibuk mengurus perusahaan keluarga, bergerak di bidang gifting dan stationery namanya Harvest. Perusahaan ini dibangun sejak 1985. Kita menjual tas kado, kartu ucapan. Kalau teman-teman sekalian tahu, dulu Harvest itu terkenal sama yang namanya binder loose leaf. Itu dulu hits banget pas masa SD. Sekarang juga gue sibuk ngurus manajemen hospitality untuk apartments, baik itu daily, weekly, ataupun monthly. Di luar sama karir, gue adalah meditation practitioner. Setiap 1 tahun sekali, gue menyempatkan diri untuk pergi, baik itu berziarah ataupun meditasi selama 7-10 hari. Gue pernah pergi ke Bhutan, pernah pergi ke Nepal, ke Bali juga pernah, khusus buat meditasi, dan itu biasanya noble silence dan completely diem. Di channel YouTube ini, gue bakal ngebongkar tentang pengalaman-pengalaman gue di bidang entrepreneurship, dan juga pengalaman-pengalaman hidup melalui meditasi dan spirituality yang gue dalamin selama ini. Ya, langsung aja masuk ke konten kita kali ini. Jadi sebelum gue masuk ke perusahaan keluarga di tahun 2017 itu, gue ada beberapa pengalaman membuka dan menutup bisnis. Harapannya teman-teman sekalian yang mendengarkan di sini bisa belajar dari kesalahan-kesalahan gue. Gue ada beberapa coba untuk ngerjain bisnis, tapi yang akan gue highlight itu 2. Satu adalah bisnis gue pertama, itu karena gue lulusan di digital design untuk di bidang video dan animasi. Itu company pertama gue, di mana kita ngerjain untuk startup dan juga corporates. Yang nomor 2 itu bisnis minuman. Jadi kita jual beverages, ya itu berjalan hampir setahun lah, dan akhirnya gue tutup. Oke, langsung aja kita mulai ke poinnya. Nomor 1 kesalahannya adalah I only try to sell, not to solve. Jadi gue cuman mau jualan doang, tetapi tidak menyelesaikan masalah apapun. Bisnis secara basic itu sebetulnya tentang bagaimana kita bisa nge-solve masalahnya orang. Di era sekarang, di era digital, bikin bisnis menurut gue itu jauh lebih gampang dibandingkan dulu. Kalau dulu lu perlu capital yang besar untuk beli ruko, untuk beli tempat untuk berjualan, capital besar untuk taruh di print ads, semua iklan-iklan kita. Sekarang lu bikin account Instagram atau lu bikin account TikTok, that's it, bam, you're in the market gitu. Bener-bener segampang itu. Tetapi yang menurut gua banyak orang salah, itu saat mereka membuat produk, bener-bener yang mereka pikirin cuma dirinya sendiri kalau misalkan barang ini akan kejual, tanpa mikirin bahwa produk tersebut ini bisa nge-solve issue customer-nya mereka. Gue kasih contoh dengan Harvest. Kita jual kotak kado, kita jual kertas kado, kita jual kartu ucapan. Kalau misalkan produk-produk ini sendiri kita jual, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, sebenarnya mungkin aja kejual, tetapi yang selalu kita push ke orang lain itu adalah pertanyaan kepada mereka. Yang mereka butuhin itu untuk event apa, yang mereka butuhin itu untuk ngasih ke siapa. Saat kita tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, baru kita bisa tawarkan produk-produk yang bisa nge-solve isu-isu mereka. Jadi remember aja, bisnis itu bukan tentang kita. Oke, poin nomor 2 adalah menerapkan palu gada. Apa lu mau gua ada? Ini gue yakin ya, banyak banget orang yang jatuh di isu ini, khususnya mungkin berhubungan dengan servis. Karena servis ibaratnya kita kerja apapun bisa gitu ya. Pengalaman ini specifically di bidang video gue, karena dulu gue sebelum lulus di digital design untuk bidang video dan animasi, sebetulnya 3 tahun pertama itu gue fokusnya di grafis. Jadi untuk logo, untuk print ads, itu gue bisa kerjain. Jadi kalau misalkan kita ngomongin aplikasi Adobe, dari Photoshop, Illustrator, untuk editing video software, bikin ke website pun, secara general gue bisa. Jadi setiap kali gue datang dan ketemu ke klien,
Mereka misalkan lagi ngomong sama gue, mereka cerita isunya tentang bikin logo. Oke, gue jelasin gue bisa bikin logo. Tapi setelah kita panjang-panjang ngobrol, mereka ngomong kalau mereka tuh bisa bikin video. Jadi tanpa panjang-panjang lebar, gue juga tawarin kalau gue tuh bisa bikin video. Nah, tapi ternyata secara berjalannya waktu, itu sebetulnya strategi yang kurang tepat karena lu akan habis di resource dan lu nggak fokus sama sekali. Jadi ibaratnya kalau misalkan ada 2 service company yang datengin ke lu, harganya sama, misalkan lu nyari untuk bikin logo ya, yang company A ini adalah company palu gada khusus untuk desain. Tetapi company yang B ini, dia tuh fokusnya di logo. Dengan harga yang sama, gue yakin kita pasti pilih company yang fokus di logo. Karena kita tahu orang yang fokus pada bidangnya, mereka pasti bisa execute dan bisa mengerjakan servisnya jauh lebih baik dibandingkan orang yang palu gada. Ini kita ngomongin dengan bukan cuman dengan company yang kaliber kecil ya, kita juga ngomongin kaliber gede. Kita ngomongin seperti Ace Hardware ataupun Informa. Walaupun Informa menjual barang yang super banyak, tapi mereka fokusnya itu di furniture, tidak ada barang-barang yang lain. Termasuk juga dengan Ace Hardware. Jadi kita mesti tahu apa niche yang kita tentukan dan kita mesti fokus di situ supaya kita jadi profesional dan kuat di sana. Nomor 3 adalah customer yang tidak jelas. Sebenarnya ini terkait banget dengan fokus di produk palu gada ya, ataupun produk ataupun service yang palu gada. Kalau misalkan customer kita tuh tidak jelas siapa, kita pasti akan jual barang-barang yang general. Mungkin kalau gue kasih contoh seperti konstruksi. Jadi di bidang konstruksi ada orang yang fokusnya untuk bikin booth-booth, tempat-tempat yang sifatnya knockdown di bazar. Ada orang yang konstruksinya fokusnya di perumahan, ada pun juga orang yang konstruksinya di apartemen. Jadi setiap company construction ini tadi itu harus bisa fokus ke tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang orang yang mau di bagian residential pasti maunya desainnya tuh supaya lebih rapi, supaya lebih detail. Kalau untuk bazar mungkin mikirnya harus bisa lebih grand, desainnya lebih cantik, pewarnaannya pun juga harus sesuai dengan brand-brand tertentu gitu. Jadi customer segmentation ini jadi perlu banget ya. Kalau misalkan kita ngomong kita barangnya, produknya bisa jual semuanya, itu udah nggak bisa dan lebih susah, apalagi sekarang dengan dunia digital yang udah sangat maju. Lu mesti punya niche yang super detail. Misalkan contohnya kalau kita jualan sepatu untuk bayi. Kalau misalkan kita jualan untuk gifting, kita jualan gifting untuk pasangan gitu. Jadi bener-bener harus detail customer-nya. Kalau misalkan customer-nya itu tidak detail dan jelas, barangnya pun juga nggak tahu siapa yang mau in detail. Ya, dan poin paling terakhir adalah hanya mengikuti tren. Bukannya gue bilang ngikutin tren itu jelek ya. Ngikutin tren itu sebenarnya bagus. Tetapi kalau sebuah bisnis hanya mengikuti tren, hanya ya keyword di sini ya, cuman ngikutin tren doang. Seiring jalannya waktu, saat tren itu mati, bisnisnya pun pasti akan ikut mati bersama tren tersebut. Nah, kesalahan ini gue buat di tahun kira-kira 2017, di mana gue bersama beberapa temen, atau kita bilang bisnis partner lah ya akhirnya ya, itu bangun perusahaan minuman kekinian. Jadi saat minuman tersebut benar-benar cuma ngikutin tren doang, dan gak menjawab pertanyaan atau masalah apapun di market, ya minuman atau bisnis tersebut ya pasti ikut mati, dan itu kejadiannya di perusahaan kita. Dan gua rasa itu adalah pembelajaran yang terbesar gua waktu bikin perusahaan tersebut. Jadi penting banget kita kalau misalkan mau bikin bisnis yang berkepanjangan supaya nggak tutup, harus bisa ngikutin zaman, harus bisa lihat jangka panjangnya apakah brand atau produk tersebut bisa dilihat nggak cuman tahun ini, tahun depan, bahkan kalau bisa kita lihatnya 5 atau 10 tahun ke depan. Alright, itu dia pembelajaran gue dari menutup bisnis. Thank you guys so much for watching.
like kalau kamu suka konten ini, komen kalau ada pertanyaan yang mau gua kupas, dan subscribe kalau kamu mau terus denger konten seperti ini. Enjoy your week and may you all be well and be happy.